Selamat pagi anak-anak. Apakah masih dalam keadaan sehat walafiat? Oke, sehat ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu litosfer? Oke. Jadi Bapak akan menjelaskan ya. Pengertian dinamika litosfer. Jadi anak-anak, litosfer itu terdiri dari dua kata, yaitu litos yang berarti batu dan sfer yang berarti lapisan. Jadi secara istilah, litosfer merupakan lapisan bumi yang paling luas dan tipis. Jadi anak-anak, secara sederhana tuh litosfer disebut sebagai kerak bumi. Nah, anak-anak, litosfer itu memiliki ketebalan 30 km hingga 70 km. Unsur yang terkandung dalam litosfer adalah aluminium, silicium, dan oksigen. Holmes membagi litosfer ke dalam 3 bagian, yaitu apakah anak-anak ada yang tahu? Holmes itu bagi litosfer dalam 3 bagian itu apa-apa? Coba disebutkan. Oke, betul ya. Yang kedua? Oke, bagus. Yang ketiga? Ya, bagus ya. Jadi litosfer itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada bagian atas, yang kedua ada bagian tengah, dan yang ketiga itu ada bagian bawah. Mungkin ada anak-anak yang bisa menjelaskan ketiga bagian tersebut. Oke, Bapak akan menjelaskan ya. Jadi bagian atas itu berarti memiliki ketebalan 15 km dengan berat jenis 2,7 dan bertipe magma granit. Kalau bagian tengah berarti memiliki ketebalan hingga 25 km dengan berat jenis 3,5 dan bertipe magma basah. Nah, kalau yang ketiga itu memiliki ketebalan 20 km dengan berat jenis 3,5 bertipe magma eklogit dan magma peridotite. Apakah sampai di sini anak-anak memahami? Oke, baik. Yang berikutnya berdasarkan materi penyusunannya, litosfer terbagi atas 2 lapisan. Mungkin ada yang mengetahui 2 lapisan tersebut. Apakah ada yang bisa menyebutkan? Oke, jadi lapisan litosfer itu ada 2. Yang pertama itu lapisan silisium magnesium atau SiMa. Jadi yang pertama itu silisium magnesium SiMa. Kalau yang kedua itu ada silisium aluminium atau Sial. Bisa dimengerti? Oke, bagus. Nah, ini yang pertama tuh silisium magnesium. Jadi silisium magnesium itu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa yang di dalamnya E1O2 dan MgO. Nah, adik-adik, lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan Sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basal.
Nah, anak-anak, jadi silisium magnesium itu mengandung mineral ferro, magnesium, dan batuan basal. Sedangkan kalau silisium aluminium yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk ACO2 dan A12O3. Nah, kalau di sini berbeda, pada lapisan aluminium ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, ansedit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Nah, sampai sini sudah memahami? Oke, bagus ya. Jadi, materi berikutnya kita akan belajar tentang batuan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang batuan? Oke, betul ya. Jadi, batuan merupakan penyusunan bumi yang bersifat alamiah. Terdapat 3 jenis batuan ada di permukaan bumi, yaitu ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan batuan malihan. Mungkin anak-anak bisa menjelaskan apa itu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Oke, bagus ya, betul. Jadi memang betul ya, batuan beku itu adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai ekstrusif. Ya, jadi jawabannya benar ya. Nah, ada yang tahu tentang batuan sedimen, pengertian batuan sedimen? Ya, jadi batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk oleh endapan dan sedimentasi yang bisa terjadi di permukaan bumi dan di bawah tanah atau di dalam air. Baik, yang ketiga itu batuan malihan. Siapa yang bisa menjelaskan tentang batuan malihan? Oke, silakan. Ya, benar ya. Jadi, batuan malihan adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu yang lama. Nah, adik-adik, jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa pengaruh fisis tersebut dapat berupa suhu dan tekanan yang sangat tinggi, sehingga akibatnya struktur partikel-partikel penyusun batu akan mengalami perubahan. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini bisa dimengerti tentang batuan. Oke, bisa ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Silakan dipelajari kembali materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan mengulangi dan tes satu persatu untuk menjawab setiap pertanyaan yang Bapak lontarkan sebagai awal pembelajaran kita. Oke baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat pagi.